Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Bapa Surgawi karena layak untuk disembah dan diagungkan, sebab Ia adalah Tuhan bagi segala bangsa dan Yesus adalah juru selamat umat manusia. Nah, saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, di dalam 2 Samuel pasal yang 11 ayat yang ke-27 bagian terakhir. Firman berkata demikian, saudara, bahwa tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Sebetulnya apa yang dimaksudkan jahat di mata Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Daud? Satu ketika Daud ini adalah seorang raja yang diurapi Tuhan. Dia adalah raja yang sangat luar biasa pada zaman dia, karena Tuhan menyertai Daud dalam segala langkah-langkah hidup Daud, karena dia adalah satu pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Sebab ia adalah satu pribadi yang takut akan Tuhan dalam setiap jalan-jalan hidupnya. Kita dapat membayangkan bagaimana satu pribadi yang dipilih oleh Allah dan diurapi oleh Allah melalui Nabi Samuel. Dia adalah salah satu anak daripada Isai. Nah, Daud ketika dia diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel, dia masih usianya yang sangat muda dan diurapi dengan minyak yang diisi dalam tanduk, haleluya, tabung tanduk, dan diurapi oleh Nabi Samuel melalui perintah dan petunjuk-petunjuk Allah dilakukan oleh seorang nabi. Jadi nabi itu melakukan kepelayanan sesuai dengan petunjuk dan arahan daripada Allah. Dan setiap nabi menyampaikan kepada umat Israel kehendak dan perintah-perintah Tuhan. Jadi tidak ada pesan-pesan itu datang secara pribadi dari seorang nabi. Jadi nabi atau hamba Tuhan menyampaikan setiap keinginan Tuhan kepada umat pilihannya. Karena itu Tuhan Allah telah menetapkan Daud, dia mendapat kasih setia di mata Tuhan untuk menggantikan Raja Saul pada waktu itu. Sebab roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan Allah menetapkan Daud menjadi raja di usia yang masih sangat muda. Haleluya. Sehingga Samuel mengurapi melalui perintah dan petunjuk Allah. Karena itu setiap hamba-hamba Tuhan juga di zaman saat ini harus terus memberitakan isi hati Tuhan, memberitakan pesan-pesan Tuhan, menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan kepada umat Tuhan di akhir-akhir zaman saat ini. Tidak ada pesan yang harus disampaikan melalui keinginan dan motivasi pribadi. Tapi semua itu harus berdasarkan kehendak dan keinginan Allah itu sendiri. Nah, pagi hari ini mengapa dikatakan apa yang dilakukan oleh Daud itu jahat di mata Tuhan? Karena Daud ketika dia sudah menjadi raja atas Israel dan Yehuda, dan dia sangat luar biasa, reputasinya sangat dikenal, dan dia sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Karena apa yang dilakukan Daud dalam peperangan lawan musuh-musuh, semuanya diberikan Tuhan kemenangan. Tapi satu hal yang disampaikan di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-27 bagian yang terakhir berkata, apa yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Daud juga melakukan kejahatan di mata Tuhan, sekalipun dia adalah satu pribadi yang menyukakan hati Tuhan.
Dan ini merupakan satu pernyataan firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan. Manusia selalu berbuat jahat dan pelanggaran di mata Tuhan. Haleluya. Sekalipun Daud, firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, pasal 1 ayat yang pertama, bahwa Yesus Kristus adalah anak Abraham, anak Daud. Kita bisa membayangkan, saudara. Haleluya. Tapi Daud disampaikan dia berbuat jahat di mata Tuhan. Dia mengambil Batseba, istri dari Uria. Inilah kejahatan terselubung di dalam hati dan rancangan-rancangan daripada Daud ingin membunuh Uria orang Het itu. Mengapa ia ingin membunuh? Uria adalah pasukan perangnya yang setia, yang selalu setia kepada Daud, dan dia mempertaruhkan hidupnya sebagai seorang prajurit Daud dalam medan-medan perang. Uria tidak pernah menyangka dan tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran Uria kalau Daud memiliki satu rancangan yang begitu jahat dalam pandangan Allah. Satu ketika ia menuliskan surat kepada Yoab, panglima perang daripada Daud, tempatkanlah Uria di posisi medan perang yang paling depan agar dia mati terbunuh. Tujuannya kan supaya dia mati. Ketika Uria mati, dia dalam rancangannya agar ia dapat memiliki Batseba. Karena memang dia suka sama Batseba. Dia adalah seorang wanita yang cantik, Alkitab berkata. Dan dia mau memiliki Batseba. Haleluya. Rancangan jahat ini, saudara, tidak ada satupun yang tahu. Hanya Daud dan panglima perangnya Yoab. Dan mereka memasang strategi perang ketika Israel memerangi, berperang dengan musuhnya. Dan Yoab yang setia kepada Daud, dia tempatkan Uria orang Het di posisi perang yang paling depan di banyak pemanah-pemanah. Dan dia gugur. Haleluya. Luar biasa, saudara. Sehingga semua hal ini tidak lepas daripada pandangan Allah. Haleluya. Ini sangat menarik dalam setiap kehidupan orang-orang yang beriman. Karena itu bagi saya dan saudara, kalau Tuhan mengerti dan memahami dan tahu apapun yang dilakukan oleh Daud dalam rancangannya yang tidak diketahui oleh siapapun, tapi di mata Tuhan tidak ada hal yang tersembunyi. Haleluya. Setiap perbuatan tindakan yang berlawanan dengan kehendak dan firman Allah jahat di mata Tuhan, dan itu akan menanggung konsekuensinya. Karena itu Allah mengutus Nabi Nathan, pergi sampaikan kepada Daud bahwa apa yang ia lakukan itulah jahat di mata Tuhan. Tapi Daud, dia berubah, dia bertobat, dan dia mengakui di hadapan Tuhan, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Saudaraku, di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang yang beriman, yang telah menerima kasih karunia Allah, perhatikan baik. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana akan terpancar kehidupan. Daud tidak menjaga hatinya. Dia menginginkan Batseba, dan dia merancangkan sesuatu yang sangat buruk dan sangat luar biasa. Tapi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Saya dan saudara sebagai orang yang percaya, marilah kita mengoreksi kehidupan dari keseharian kita.
Biarlah apa yang kita rancangkan dalam hati, pikiran, sikap dan perbuatan kita tidak ada yang tersembunyi dalam Tuhan. Segala hal yang buruk, segala hal yang bertentangan dengan firman Allah, jangan ada dalam hati dan pikiran kita. Taruhkanlah hidup takut akan Tuhan, sebab Tuhan mengetahui, Tuhan tahu apa yang terkandung di dalam hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari sanalah terpancar kehidupan. Saya percaya dengan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita semakin mengagumi Allah. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia Bapa yang dapat mengerti dan memahami, dan Dia tahu apa yang terkandung di dalam setiap hati umat manusia. Itulah Allah yang tak terbatas. Itulah Allah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Allah yang kita sembah dalam satu pribadi yang mulia, yang ilahi. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Dia adalah Tuhan. Haleluya. Bagi segala bangsa. Dia adalah juru selamat umat manusia. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-16, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus Tuhan kita tahu hati dan pikiran kita. Mari kita berubah, kita bertobat, kita menyukakan hati Tuhan. Biar rancangan yang ada dalam hati kita adalah rancangan yang mau memuji dan memuliakan Tuhan. Rancangan yang mau mengagungkan Tuhan. Rancangan yang mau menjadi berkat bagi banyak orang. Rancangan yang mau memuliakan daripada Allah Bapa di surga. Dan saya percaya semua hal ini diungkapkan melalui kebenaran Allah, mengingatkan bahwa manusia lemah, manusia banyak kekurangan, manusia berdosa. Tapi dosa itu kita harus sadar sebagaimana Daud sadar, dan dia mengakui di hadapan Tuhan, dan dia diampuni Tuhan. Haleluya. Saudaraku, dengan renungan firman Tuhan di pagi hari ini membawa kita semakin mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Terpujilah Tuhan, juru selamat kehidupan saya dan saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.